Bayangkan seorang ustaz berusia 40 tahun, dihormati, dicintai seluruh warga kampung, tiba-tiba dituduh menghamili seorang polisi wanita muda. Seisi kampung geger. Surau yang dulu penuh, kini kosong. Orang yang dulu dicium tangannya, kini dilempari hinaan. Tapi siapa sangka, di balik tuduhan itu, tersimpan rahasia kelam yang jauh lebih berbahaya, tentang cinta, pengkhianatan, dan kematian yang tak pernah benar-benar berakhir. Dan malam ketika hujan turun di Karangjati, segalanya berubah. Disitulah awal kisah ini dimulai. Di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, hidup seorang ustaz yang dikenal bijak dan berwibawa. Namanya Ustadz Rahman. Usianya 40 tahun, wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan setiap langkahnya seolah membawa ketenangan bagi siapapun yang berjumpa dengannya. Hampir setiap malam, surau di ujung kampung tak pernah sepi dari jamaah yang datang hanya untuk mendengar petuahnya. Ia menjadi panutan, tempat orang bertanya, tempat orang menenangkan hati yang gundah. Tak ada satupun warga yang menyangka bahwa nama besar itu suatu hari akan diguncang oleh kabar yang begitu memalukan. Semuanya berawal di suatu sore yang tampak biasa. Matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, seperti api yang menjilat daun kering di musim kemarau. Ustadz Rahman menodai seorang perempuan. Begitu bisik-bisik pertama kali terdengar. Tak ada yang percaya. Sampai kemudian nama korban disebut, seorang polisi wanita muda bernama Intan Pratiwi, 27 tahun, yang baru beberapa bulan pindah ke kampung itu. Warga heboh. Pasar sore yang biasanya ramai mendadak berubah menjadi tempat gosip paling panas. Para ibu berhenti menimbang sayur. Para bapak menurunkan rokoknya perlahan, dan mata mereka saling bertukar pandang dengan tatapan tak percaya. Ustadz Rahman, orang sebaik itu? Mustahil. Tapi bukti katanya sudah ada. Perempuan itu, Intan, datang ke balai desa dengan wajah pucat, membawa surat hasil pemeriksaan medis, dan mengaku bahwa dialah yang dihamili oleh sang ustaz. Kepala desa sempat terpaku mendengar pengakuan itu. Lalu dipanggillah Ustadz Rahman ke balai desa malam itu juga. Saat ia datang, wajahnya tetap tenang seperti biasa, tanpa ada tanda-tanda bersalah. Sorot matanya lembut, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada beban berat yang tersembunyi di balik tatapan itu. Benarkah ini, Pak Ustadz? Tanya kepala desa dengan suara gemetar. Ustadz Rahman terdiam lama. Ia memandang sekeliling ruangan yang penuh dengan warga. Semua mata memandangnya seolah menuntut penjelasan. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Demi Allah, saya tidak melakukan itu." Namun Intan menangis terseduh. Ia bersumpah bahwa dialah yang menjadi korban. Ia menceritakan bagaimana selama beberapa bulan terakhir, Ustadz Rahman sering mengajarinya mengaji di rumah kontrakannya. Awalnya tak ada yang aneh, sampai suatu malam, katanya, Ustaz itu datang saat hujan deras dan hal buruk itu terjadi. Desiran rasa tidak percaya memenuhi dada setiap orang di ruangan itu. Hujan di luar tiba-tiba turun dengan deras. Seolah langit pun menolak cerita itu. Tapi bukti yang dibawa Intan tampak kuat, hasil tes kehamilan positif, dan pengakuannya yang tegas. Ustadz Rahman hanya diam. Tak ada pembelaan panjang, tak ada amarah. Ia hanya menunduk dan berkata, Allah Maha tahu siapa yang berkata jujur dan siapa yang berdusta. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Malam itu, nama besar Ustadz Rahman runtuh dalam sekejap. Orang-orang mulai menjauh, jamaah surau lenyap, anak-anak yang dulu memanggilnya, Abah Ustadz, kini takut lewat depan rumahnya. Istrinya, Maryam, menangis setiap malam tanpa suara. Ia percaya pada suaminya, tapi tekanan dari warga membuatnya semakin rapuh. Namun, di balik semua kegaduhan itu, ada sesuatu yang belum diketahui siapapun. Intan, polisi wanita yang tampak tegar dan penuh keyakinan itu, ternyata menyimpan luka masa lalu yang belum sembuh. Ada seseorang dari masa lalunya yang tiba-tiba kembali beberapa bulan lalu. Seorang pria misterius yang kerap menemuinya diam-diam di tepi jalan menuju pos polisi. Dan malam ketika Intan mengaku dihamili, adalah malam yang sebenarnya menyembunyikan rahasia paling gelap. Hujan memang turun deras waktu itu, tapi bukan hanya Ustadz Rahman yang datang ke rumahnya. Ada sosok lain yang hadir, seseorang yang telah lama hilang dan kini membawa bencana yang tak disangka. Namun semua itu belum terungkap. Yang diketahui warga hanya satu,
Sang ustaz kini menjadi buah bibir. Sosok yang dulu dimuliakan kini dijauhi, dan di balik wajah tenangnya, ada badai yang belum berhenti berputar di dalam hati. Dan malam berikutnya, ketika suara azan subuh menggema pelan di surau yang kini sepi, Ustadz Rahman berdiri di sana sendirian. Matanya basah, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu kebenaran selalu datang terlambat, namun ia pasti datang. Sepekan telah berlalu sejak kabar itu mengguncang Karangjati. Nama Ustadz Rahman tak lagi disebut dengan hormat. Kini hanya bisik-bisik dan pandangan sinis yang mengiringi setiap langkahnya. Ia masih tinggal di rumah kayu kecil di dekat surau, namun suasana di sekitarnya tak lagi sama. Jamaah yang dulu ramai kini lenyap, hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang menjadi teman setianya. Maryam, istrinya, terlihat makin pucat. Ia bertahan karena cinta, tapi di matanya tersimpan luka yang dalam. Ia tak pernah menuduh, tak pernah bertanya. Hanya diam, menyiapkan teh setiap pagi, dan meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Ia masih percaya pada suaminya, tapi kepercayaan itu kini seperti benih di tanah gersang. Tetap hidup, tapi sulit tumbuh. Sementara itu, Intan Pratiwi, polisi wanita muda yang menuduh sang ustaz, justru semakin menjadi pusat perhatian. Kantor polisi memindahkannya dari pos luar ke pusat kecamatan, dan warga mulai bersimpati. Namun anehnya, setiap kali Intan berjalan sendirian di jalan kampung, ada raut gelisah di wajahnya. Seolah ia menyembunyikan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Malam itu, setelah apel sore di kantor, Intan duduk di kamarnya yang sempit. Ia menatap hasil tes kehamilan di atas meja. Tangannya bergetar. Lalu ia membuka laci dan mengambil sebuah foto lama. Foto dirinya bersama seorang pria berpakaian preman, berdiri di depan pos perbatasan. Di belakang foto itu tertulis nama Bayu. Bayu, pria yang pernah menjadi kekasihnya 3 tahun lalu, sebelum menghilang tanpa kabar. Kini, ia muncul lagi, diam-diam, dalam bayang malam, membawa luka lama yang belum sembuh. Beberapa minggu sebelum tuduhan itu muncul, Bayu datang menemuinya di pos polisi. Ia tampak berantakan, wajahnya keras, suaranya penuh emosi. Ia memohon agar Intan kembali padanya. Tapi Intan menolak. Ia sudah berubah, ingin memulai hidup baru di Karangjati, jauh dari masa lalu yang kelam. Bayu marah, mengancam, dan malam itu, ia mengikutinya pulang tanpa sepengetahuan siapapun. Namun sesuatu terjadi malam itu. Sebuah peristiwa yang Intan sendiri tidak sanggup ceritakan. Ia hanya ingat suara hujan, pintu rumah yang terbuka, dan keheningan panjang setelah itu. Esoknya, Bayu menghilang lagi. Tak ada jejak, tak ada kabar. Dan beberapa hari kemudian, Ustadz Rahman datang ke rumahnya untuk mengantarkan mushaf Al-Quran yang ia pesan seminggu sebelumnya. Saat itulah, tetangga melihat dan salah paham. Malam hujan, seorang ustaz masuk ke rumah perempuan muda sendirian. Kabar itu menyebar, dan ketika Intan sadar dirinya terlambat datang bulan, ketakutan mulai menelan akalnya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia takut nama baiknya hancur, takut rahasianya terbongkar. Dalam ketakutan itu, ia mengambil jalan yang paling keliru, menuduh orang yang paling mudah dipercaya oleh semua orang, Ustadz Rahman. Namun hati kecilnya menjerit setiap malam. Ia melihat bayangan Ustadz Rahman dalam sujudnya di surau, menatap langit-langit dengan air mata yang jatuh diam-diam. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat dadanya sesak. Bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena rasa kagum yang diam-diam tumbuh sejak pertama kali ia belajar mengaji dengannya. Intan tahu, hatinya telah salah arah. Ia menuduh pria yang justru paling menjaga kehormatannya. Tapi kini semuanya sudah terlambat. Polisi, warga, bahkan keluarganya sendiri, semua sudah percaya pada kebohongan yang ia ciptakan. Di sisi lain, malam demi malam, Ustadz Rahman mulai berdoa lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, ia tidak meminta agar namanya dibersihkan, tapi agar kebenaran diberi jalan untuk datang. Ia tahu, rahasia akan terkuat dengan caranya sendiri, dan ia siap menanggung apapun yang akan terjadi. Suatu sore, saat langit mulai jingga, sebuah kabar datang dari kota. Seorang pria ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan dekat terminal lama. Di saku bajunya ditemukan foto seorang wanita berseragam polisi. Intan, kabar itu sampai ke telinga Intan malam harinya.
Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia tahu siapa pria itu. Bayu, orang yang menjadi sumber dari semua kebohongan yang ia tumpuk. Malam itu, ia berdiri di depan surau, menatap cahaya lampu yang redup dari jendela tempat Ustadz Rahman biasa mengajar. Langkahnya berat, matanya basah, dan di dadanya, rasa bersalah menumpuk seperti batu yang tak bisa ia singkirkan. Ia tahu, saatnya untuk berkata jujur, tapi kebenaran itu mungkin akan menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dan di dalam surau itu, Ustadz Rahman sudah tahu bahwa badai akan segera datang. Tapi kali ini, bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk membersihkan segalanya. Malam itu, langit Karangjati mendung berat. Petir menyambar jauh di ujung bukit, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di surau kecil yang temaram, Ustadz Rahman sedang duduk bersila, membaca ayat demi ayat dengan suara lirih yang bergetar oleh harapan. Hatinya sudahlah menanggung fitnah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia percaya, setiap dusta akan menemukan ujungnya. Pintu surau tiba-tiba berderit. Seorang perempuan melangkah masuk dengan langkah pelan. Tubuhnya menggigil di bawah hujan yang belum sepenuhnya reda. Itu Intan, rambutnya basah, wajahnya pucat, dan mata yang bengkak oleh tangis. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Ustadz Rahman yang masih duduk bersila tanpa berkata apapun. "Pak Ustadz," suaranya parau, hampir tak terdengar. "Saya datang untuk meminta ampun." Ustadz Rahman menatapnya lembut, tak ada amarah, hanya kelelahan yang dalam di matanya. "Ampun itu milik Allah, nak. Tapi jika engkau ingin berkata jujur, katakanlah. Jangan karena takut manusia, tapi karena ingin diselamatkan oleh kebenaran." Air mata Intan jatuh deras. Ia berlutut di depan sang ustaz, tangannya gemetar, suaranya terputus-putus di sela isak tangis. Saya telah berdusta, Pak Ustadz. Semua yang saya katakan tidak benar. Saya tidak dihamili oleh Anda." Kata-kata itu menggema di surau yang sunyi, memantul di dinding kayu yang lembab. Ustadz Rahman terdiam lama. Ia menunduk, lalu menarik napas panjang seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari dadanya. Tapi ia tidak tersenyum, hanya memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. "Kenapa, nak?" tanyanya pelan. "Mengapa engkau tega menuduh orang yang tak bersalah?" Intan menggigit bibirnya keras. Ia tak sanggup menatap mata sang ustaz. "Saya takut, Pak." Malam itu, seseorang datang ke rumah saya. Bayu, dia mantan saya. Dia marah, dia memaksa, dan saya tak sanggup melawannya. Setelah itu, dia pergi. Saya malu, saya takut semua orang tahu. Dan saat Anda datang mengantar mushaf beberapa hari kemudian, tetangga melihat. Mereka menuduh, dan saya tak punya keberanian untuk membantah. Saya memilih berbohong, agar rasa malu saya tidak diketahui. Tangis Intan pecah lagi. Tapi ternyata dosa itu justru lebih berat dari rasa malu. "Saya menghancurkan nama Anda, Pak Ustadz. Saya menghancurkan hidup orang yang tak bersalah." Ustadz Rahman menatapnya lama. Ia tak marah, tak juga mencela. "Nak, tidak ada dosa yang tak bisa diampuni jika kau benar-benar menyesal. Tapi ingatlah, kebenaran bukan milik orang yang menangis paling keras, melainkan milik yang berani berkata jujur, meski semua orang membencinya." Malam itu, Intan bersujud di depan sang ustaz. Ia meminta ampun dengan suara lirih yang tenggelam dalam tangis. Dan di luar sana, hujan turun semakin deras, seolah langit pun turut mencuci bersih semua kebohongan yang telah menodai nama baik seseorang yang tak bersalah. Keesokan harinya, Intan datang ke kantor polisi dan mengaku di depan semua rekan kerjanya bahwa tuduhannya selama ini hanyalah kebohongan. Ia menjelaskan semuanya, termasuk tentang Bayu dan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kantor polisi gempar, dan berita itu menyebar cepat ke seluruh Karangjati. Warga kampung terdiam, malu dengan diri mereka sendiri. Orang-orang yang dulu menjauh kini datang ke rumah Ustadz Rahman membawa permintaan maaf, membawa bingkisan, membawa air mata. Tapi Ustaz itu hanya tersenyum kecil. "Saya sudah memaafkan sejak hari pertama," katanya lembut. Karena kebencian hanya membuat hati semakin sempit, sementara ampunan membuka jalan bagi rahmat. Namun tidak semua mudah disembuhkan. Maryam, istri sang ustaz, masih terluka.
Meski ia tahu suaminya tak bersalah, trauma dari penghinaan warga tak bisa hilang begitu saja. Malam-malamnya masih diisi oleh tangis yang disembunyikan di balik sajadah. Tapi di suatu subuh, saat ia mendengar suaminya membaca doa dengan suara bergetar, Maria menangis bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Ia tahu kebenaran akhirnya datang dan suaminya bukan hanya dibersihkan dari fitnah, tapi juga dimuliakan oleh kesabaran. Hari-hari pun berlalu. Surau kembali ramai, anak-anak kembali belajar mengaji, dan nama Ustadz Rahman kembali disebut dengan hormat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu hidupnya takkan pernah sama. Luka fitnah itu terlalu dalam. Tapi dari luka itulah ia belajar bahwa tidak semua orang yang menuduh adalah musuh. Kadang mereka hanya jiwa yang tersesat, yang menjerit minta tolong dengan cara yang salah. Dan Intan, setelah mengundurkan diri dari kepolisian, ia memilih tinggal di luar kampung, hidup sederhana dan mengabdikan diri di panti asuhan. Ia tak pernah lagi menatap masa lalunya, tapi setiap kali mendengar suara azan, ia selalu menunduk, mengingat wajah tenang seorang ustaz yang pernah ia hancurkan dan memaafkannya tanpa syarat. Namun, beberapa bulan kemudian, ketika semua tampak tenang, sebuah surat tanpa nama datang ke rumah Ustadz Rahman. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan kasar. Bayu belum mati. Dan sejak malam itu, doa Ustadz Rahman kembali disertai rasa waspada. Karena ia tahu, kebenaran mungkin sudah datang, tapi rahasia belum sepenuhnya berakhir. Malam-malam di Karangjati kembali terasa dingin dan berat. Ustadz Rahman yang dulu selalu tidur nyenyak selepas tahajud, kini sering terjaga hingga menjelang fajar. Surat itu, tulisan tangan yang kasar dan samar, hanya berisi 3 kata, Bayu belum mati. Kalimat itu terus berputar di benaknya, berulang-ulang, seperti gema yang tak mau berhenti. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya gurauan kejam atau fitnah baru dari orang yang iri. Tapi entah kenapa, firasatnya berkata lain. Beberapa hari kemudian, keganjilan mulai muncul. Setiap malam, ada langkah kaki terdengar di sekitar surau, pelan, berat, dan berhenti di depan jendela tempat ia biasa duduk membaca kitab. Kadang, ketika ia menoleh, bayangan hitam terlihat melintas cepat di luar. Warga yang lewat malam hari juga mulai bercerita. Ada yang mengaku melihat sosok pria dengan jaket lusuh berdiri di dekat sumur tua di belakang surau, menatap ke arah rumah Ustadz Rahman dengan tatapan kosong. Tapi ketika didekati, sosok itu lenyap begitu saja. Maria mulai merasa takut. Abang, mungkin sebaiknya kita pindah sementara, ucapnya dengan suara cemas. Tapi Ustadz Rahman hanya tersenyum tipis. Kalau ini ujian, kita tidak perlu lari. Allah tidak pernah memberi cobaan 2 kali tanpa sebab. Namun, ketenangan itu mulai goyah ketika satu malam, seekor kucing hitam tergeletak mati di depan pintu rumah mereka. Di sampingnya, ada kertas kecil yang sama seperti surat sebelumnya, ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Kau tidak tahu siapa yang kau selamatkan, Ustadz. Ustadz Rahman memandangi tulisan itu lama, lalu membakarnya perlahan di atas nyala lilin. Tapi di matanya tersirat kekhawatiran yang dalam. Ia mulai merasakan bahwa rahasia masa lalu Bayu dan Intan mungkin jauh lebih gelap dari yang pernah ia duga. Beberapa hari kemudian, Intan kembali ke Karangjati. Ia datang diam-diam, hanya ditemani kerudung lusuh dan raut wajah yang lebih tua dari usianya. Ia meminta bertemu Ustadz Rahman di surau, tepat setelah azan Isya. Pak Ustadz, katanya pelan, saya mendapat surat juga. Isinya sama seperti milik Anda. Ia mengeluarkan kertas kusut dari tasnya. Tulisan itu sama persis. Bayu belum mati. Ustadz Rahman menatapnya serius. Apakah kau pernah melihat seseorang mencurigakan setelah kejadian itu? Intan menggeleng. Tidak ada, tapi beberapa kali saya merasa dia mengawasi. Bayu pernah bilang kalau dia takkan membiarkan saya tenang bersama siapapun. Malam itu mereka duduk lama di surau, ditemani suara jangkrik dan desiran angin yang membuat daun pintu bergetar pelan. Dari luar, suara ranting patah terdengar samar, tapi tak ada yang berani keluar memeriksa. Keesokan harinya, sebuah kejadian menggemparkan kampung lagi. Salah satu pemuda yang sedang meronda menemukan bekas api unggun di belakang surau, dan di tengahnya ada potongan jaket lusuh yang gosong sebagian, dengan label kecil bertuliskan nama, Bayu P. Kabar itu menyebar cepat. Warga kembali heboh,
Sebagian mengira arwah Bayu Gentayangan, sebagian lagi menuduh ini perbuatan orang yang ingin menakut-nakuti. Tapi Ustadz Rahman tahu, sesuatu sedang bermain di balik bayang-bayang. Malam berikutnya, ia kembali ke surau seorang diri. Angin dingin berembus kencang, menggoyang daun pintu kayu. Ia duduk bersila, membuka mushaf, dan mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, dari arah jendela, terdengar suara pelan, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. "Ustadz?" Suara itu berat, parau, dan familiar. "Kenapa kau tolong dia, tapi bukan aku?" Ustadz Rahman berdiri perlahan, menatap ke arah jendela. Di balik kaca buram, terlihat wajah seseorang, pucat, setengah gosong, dengan mata merah menyala menatap tajam. Bayu, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan bau hangus dan hawa dingin yang menembus tulang. Sejak malam itu, Ustadz Rahman sadar, ini bukan lagi sekadar urusan dunia. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menuntut kebenaran lebih dalam. Kebenaran yang mungkin tidak semua orang sanggup menanggungnya. Dan Karangjati, yang sempat tenang, kembali dipenuhi bisik-bisik, bukan lagi tentang fitnah, tapi tentang arwah penasaran yang menuntut balas.